Saya tuh ngajakin orang bukan untuk jadi sales, ngajakin orang untuk bebas hutang riba. Caranya bebas hutang riba, cukup belanja aja minimal sekali seumur hidup produk PT Best gitu. Jadi ya memang kembali lagi di mindset awal ketika kita bermitra dengan PT Best ini, tujuan kita apa. Nah kalau kita teguh dengan tujuan, maka kita nggak gampang melenceng-melenceng dengan berbagai macam informasi yang, karena setiap kita punya tujuan pasti ada gangguan di kiri kanan. Nah ketika kita ada gangguan di kiri kanan itu, kalau kita fokusnya dengan gangguan, maka tujuan kita nggak akan tercapai. Saya anggap ya yang di luaran sana yang mungkin kasih yang harga-harga yang nggak jelas itu hanya gangguan-gangguan kecil aja yang tidak perlu saya pikirkan. Karena tujuan saya bukan mau jualan hanya sekedar beli harga murah saya jual ini. Tujuan saya adalah membantu orang bebas hutang riba, atau saya sendiri pengen bebas hutang riba, atau kita pengen bantu orang bebas hutang riba. Nah kalau dengan belanja produk yang ada di luaran sana yang tidak langsung dipasang oleh PT Best, kalau itu memang juga bisa membuat orang bebas hutang riba, ya silahkan lakukan aja. Yang bisa mengantarkan orang bisa dapat motor, mobil, rumah gratis, ya silahkan aja belanja yang di sana. Tapi kalau nggak bisa, ya sudah belanja yang resmi saja yang memang punya programnya yang seperti itu. Kalau saya itu, jadi kadang-kadang saya bilang begini, kalau ada yang menjual di bawah harga, kadang saya bilang gini, ya alhamdulillah masih ada harganya. Karena itu dikasih gratis pun buat saya nggak ada masalah. Bapak bagi-bagi gratis, produk ini gratis Pak. Wow, kalau dari Pak Kiai ini bisa dikasih gratis, ya nggak apa-apa sana ambil Pak Kiai. Tapi kan kalau dapat gratis dari Pak Kiai kan nggak pernah bisa dapat mobil. Jadi kan gitu, maksud saya tanyakan kan gini, kalau belum ada yang terjadi beli di produk PT Best harga segitu, berarti kan kesimpulan saya ini bukan produk dari PT Best kan gitu. Ya saya nggak ngerti, saya belum terus terang aja saya nggak mau ngeklaim bahwa itu bukan produk PT Best atau itu produk PT Best. Yang pasti saya belum pernah beli. Jadi saya nggak berhak untuk mengadili dia, menjudge dia apakah itu asli atau palsu. Tapi yang penting bagi saya itu nggak ada efeknya bagi saya dan itu bukan menjadi perhatian saya. Itu aja yang paling penting. Jadi orang itu kan sudah kepengen tadinya Pak sudah mau gabung. Okay. Mau gabung, 3 orang baru mau gabung. Pupuknya apa Pak? Pupuk organik super aktif yang dikeluarkan oleh PT Sari. Nah, dilihatlah di situ. Ya. Kan 2.100.000, saya bilang dapat 11 dengan apa yang satunya apa itu lifting. Ya, ini mahal sekali Pak. Ini 55 ini Wah. Masa iya saya bilang nggak mungkin lah. Ya. Nah ini saya akhirnya itulah kelemahan kita kalau kita mengajak orang dengan berbicara produk, mengajak orang dengan menawarkan produk menawarkan produk, itu kelemahannya di situ. Maka saya kan tidak pernah menawarkan sesuatu, mengajak orang itu dengan menawarkan produk di awal. Saya ini selalu yang saya tawarkan adalah ngajakin orang bebas hutang riba. Jadi ya? Sebetulnya pembicaraan saya awal begitu Pak. Jadi dia kan bisnis kecil-kecilan. Ini sudah berapa tahun ini bisnis begini. Pentol ya Pak, pentol. 3 orang ini pentol semua. Wah sudah 5 tahun lebih Pak. Gimana hasilnya? Wah ini bingung saya kalau tanya hasil. Ini modalnya dari hutang. Nah, gitu kan. Jadi hutangnya gimana? Hutang yang ada bunganya. Berarti riba itu saya bilang. Iya terus terang aja nggak berani saya riba karena saya pakai gitu kan. Ya, riba. Nah bagaimana sekarang kalau kita sama-sama berusaha, itu usaha yang upaya untuk terhindar dari riba. Itu saya. Bagaimana kira-kira? Wah mau Pak, mau. 3 orang tuh mau Pak. Apa yang kita produk apa?
Kalau saya ini pupuk atau apa itu namanya ekoreksi atau kolagen minuman. Wah, kelihatannya pupuk Pak, saya banyak kenalan petani kan gitu. Nanti kalau petani itu kamu ajak, sampaikan yang pertama adalah bagaimana bebas riba. Jadi petani kan banyak utang itu. Iya nih, tetangga saya itu baru utang 3 juta ke bank BRI kan gitu untuk beli pupuk. Nah, sampaikan ini. Nah, sekarang nama pupuknya apa? Itu saya sampaikan aja. Saya sampaikan itu, Pak. Pertama belinya satu paket aja sebenarnya. Jadi kalau menjelaskan ke orang itu yang terbaik adalah menjelaskan secara menyeluruh dulu sebelum kemudian terjadi diskusi. Kan Bapak baru menjelaskan sebagian terus diskusi, dan itu nggak selesai Pak, dan itu melenceng nanti. Bapak harus jelaskan konsep bisnisnya, bagaimana cara kerjanya, itu harus jelaskan komplit. Saya nggak pernah mau menjelaskan ketika di tengah-tengah produknya apa terus saya jelasin produk, saya nggak mau. Produknya gampang Pak, produk itu ada produk ini untuk kesehatan, untuk pertanian, untuk kecantikan, untuk kendaraan ada, nanti saya jelasin khusus untuk produk. Tapi caranya menjalankan di sini ya, kita harus jelaskan dulu, tuntaskan dulu, baru diskusi yang lain-lain. Karena kalau enggak, kita baru jelasin separuh terus diskusi panjang, capek Pak. Dan kita bisa meleset diskusinya dari tujuan kita. Tiba-tiba dia bicara, kita lagi mau jelasin bagaimana konsep bisnisnya, tiba-tiba ngomongin produk, terus ngomongin yang lain, itu hanya melenceng melebar-lebar kemana-mana. Pahamkan dulu apa yang harus dia kerjakan, kan konsepnya cuma begitu. Jadi belanja sekali, terus kerja kita apa? Kita kerjanya bukan jualan Pak, kerjanya kita adalah ngajakin orang yang pengen bebas hutang riba. Caranya adalah dengan belanja produk kita sekali saja seumur hidup. Ya. Dan kemudian ajarkan mereka, karena kita sudah menjadi pemimpin bagi 2 orang, ajarkan mereka untuk melakukan hal yang sama dengan kita, ngajakin orang untuk bebas hutang riba. Ngomong produk nanti belakangan gitu. Tapi konsepnya begini Pak. Nah kalau Bapak lakukan ini terus bisa begini. Nah, kalau rata-rata orang bisa 1 bulan bisa mengajak 2 orang, yang ini bisa mengajak 2 orang, maka setahun bisa dapat sekian. Kan bayangkan hasilnya dulu. Jadi jangan membuka diskusi pada saat kita sedang menjelaskan. Kayak sama kalau kayak kita di presentasi itu, kalau dibuka diskusi bagi menjelaskan ini ada orang tanya, dibuka nggak selesai-selesai, bisa melebar kemana-mana. Jadi Bapak jangan membuka satu komunikasi kalau kita lagi jelasin dan belum selesai, dia nanya produknya apa, Bapak nggak usah jawab itu, karena itu bukan tujuan utama kita menjelaskan produk. Tujuan utama kita adalah menjelaskan solusinya, maka selesaikan dulu Pak. Oh produk nanti gampang saya jelasin sendiri, tapi bagaimana Bapak bisa bebas hutang riba dari sini. Tuh. Ya saya kalau saya ketemu orang per orang, saya nggak mau ada pertanyaan di tengah jalan, saya selalu nanti Pak, saya jelaskan belakangan ya. Yang penting ini. Karena apa yang akan saya sampaikan harus tersampaikan dulu semua. Setelah tersampaikan, baru bolehlah ada sharing-sharing. Tapi kalau tujuan saya menyampaikan itu kan mindsetnya harus berubah. Tujuannya mau bebas hutang riba dan bagaimana mendapatkan 1,67 miliar. Itu yang dibayangin kan orang. Nah ketika orang itu orientasinya ke situ, maka produk pun kita bisa dengan sekilas. Karena dari dulu saya kan setiap ketemu orang, saya menjelaskan produk sekilas, apalagi dulu di awal-awal dulu Pak. Di awal-awal dulu kan produk inden, belum ada produk. Saya memberikan contoh produk aja nggak bisa Pak. Nggak ada produk. Terus gimana saya kalau mindset saya jualan? Nggak bisa lah, pasti berhenti saya. Loh saya itu produk itu nggak, Pak, 4 bulan produk baru nyampe, sebulan saya udah dapat Pajero. Berarti kan saya nggak dengan konsep jualan, bahkan produk nggak ada pun saya bisa. Tapi bukan berarti kalau produk sama sekali nggak ada, produk nanti akan ada. Terus bagaimana Pak jalan manfaat produk? Saya nggak bisa ngomong menjelaskan, saya cuma tunjukin videonya manfaatnya. Itu dulu. Jadi mungkin karena di situ waktu saya masuk itu produknya inden lama, baru 3 bulan, 4 bulan, bahkan ada yang 5 bulan baru nyampe, maka mindset jualan saya jadi nggak ada. Karena kalau mindset jualan nggak ada yang dijual bagaimana? Belum ada yang dijual kan berarti berhenti nih, nunggu. Saya enggak. Tapi kalau saya tawarkan bagaimana dapat mobil gratis dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan bisa dapat mobil gratis, bagaimana kerjanya begini. Nah, produknya mana produknya? Kalau nggak ada, wah itu luar biasanya.
produk itu sangat bagus sampai orang rela untuk inden nunggu 4 bulan pun udah sanggup Pak. Karena produknya sangat bagus. Kan tinggal ngomong aja gimana kita ngomongnya kan. Coba kalau ngomong, oh, tapi sayangnya produknya inden Pak, orang nggak jadi Pak. Tapi kalau dulu kenapa orang mau? Oh, ini luar biasa, produknya sangat bagus nih Pak, produknya manfaatnya. Sehingga orang rela Pak, sampai nunggu inden 4 bulan, 5 bulan pun mereka sanggup Pak. Akhirnya dia merasa kalau dia nggak indennya semakin panjang, ya wah ambil keputusan cepat, ambil keputusannya. Produknya nanti 5 bulan, terus Bapak bisa kerja, gimana? Nah, kerjanya ini jelasin. Makanya banyak orang kan belum dapat produk, mobilnya udah datang, produknya belum datang, mobilnya udah datang. Ini salah satunya ini beliau. Pak Rudi, mobil apa yang datang duluan daripada produk? Jadi saya itu gabung 14 April 2018. Dapat mobil di bulan Mei, bulan 5. Produknya baru di bulan Juni. Jadi 40 hari dapat mobil pertama, mobil Rio. Karena ya mindset tadi tuh, kata Pak Haji dan Haris, kita bukan jualan. Kita mau menjadi pemimpin, ya itu tadi membangun aset. Bangun aset Ya, bukan bangun omset ya. bukan. Gitu. Kalau omset doang ya sales jadinya. Dari awal kita gitu, diajari beliau itu fokusnya jualan atau fokusnya kita bangun aset. Ingin tadi bebas hutang. Dulu itu banyak juga sih sebenarnya yang ribut produknya mana, Iya, datang bener. karena tidak dijelaskan.